Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bagaimana kabarnya semua mahasiswa yang saya banggakan? Semoga tetap semangat ya dan juga tetap sehat selalu. Di kesempatan kali ini pada mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya pada program studi ekonomi pembangunan UPN Veteran Jawa Timur pertemuan ke-6 ya. Kita akan membahas berkaitan dengan sumber dana perbankan. Bersama saya M. Jainuddin. Uh, Saudara bisa memanggil saya Jejen ya, masih ingat semuanya ya. Nah, sebelum memulai perkuliahan pada kali ini, akan ada pertanyaan dulu nih, pertanyaan pemantik diskusi yang akan kita dapatkan selama proses pembelajaran ini. Kenapa saudara harus belajar terkait sistem perbankan dan keuangan di Indonesia? Apa yang menjadi daya tarik atau menjadi faktor ini menjadi sesuatu yang harus saudara ketahui sebagai lulusan program studi ekonomi pembangunan. Nah, ada juga beberapa pertanyaan memantik karena ini mata kuliah terkait bank dan lembaga keuangan lainnya. Pasti saya rasa anak-anak muda seluruh mahasiswa yang mengikuti pada kelas kali ini semua punya rekening bank ya. Karena kebutuhan di era sekarang transfer, pembayaran digital, pasti semua punya rekening bank. Lalu ketika Anda membuat rekening bank, apakah Anda kenal dengan customer service dari perbankan? Apakah Anda datang ke bank itu adalah bank teman Anda? Bahkan Anda apakah ada yang kenal dekat dengan owner bank? Nah, ini menjadi pertanyaan menarik ya. Lalu ketika kita sudah punya rekening bank dan kita tidak kenal dengan customer service-nya, bukan teman kita, bukan saudara kita, lalu owner banknya juga bukan saudara kita, maka kenapa saudara mau menitipkan dana Anda kalau Anda tidak kenal? Kenapa tidak Anda titipkan di teman Anda atau di keluarga atau di saya yang menjadi yang sudah kita kenal. Nah, ini menjadi pertanyaan mengapa kita harus belajar perbankan dan sistem keuangan di Indonesia. Karena kita percaya ada regulasi dan sistem yang telah mengatur sistem perbankan dan keuangan kita. Kita bukan percaya perorangan ketika menabung di bank, kita bukan percaya perorangan, tapi kita percaya bank itu sudah di support dengan perangkat atau sistem atau regulasi yang mengatur bahwa bank tidak mungkin membawa lari uang kita. Bank tidak mungkin membawa melakukan penipuan pada kita karena kita percaya ada undang-undang yang mengatur, ada pemerintah, ada OJK yang mengawasi. Bahkan ada beberapa regulasi dari Bank Indonesia yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, sehingga kita belajar berkaitan dengan sistem perbankan dan keuangan di Indonesia karena kita harus tahu sebagai ekonom, kita harus tahu bagaimana sistem keuangan dan perbankan yang berjalan di Indonesia. Sehingga ketika kita sudah tahu, maka kita bisa menjadi memberikan tambahan informasi ya, menjadi tambahan khasanah atau referensi atau perspektif bagaimana regulasi dan sistem ini berjalan. Ya, kita sudah tahu bahwa bank adalah lembaga intermediari, teman-teman sekalian. Bank adalah lembaga intermediasi. Apa itu yang dimaksud lembaga intermediari? Lembaga intermediari adalah fungsinya dia menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana atau biasa disebut ini dana pihak ketiga yang akan disalurkan ke masyarakat yang defisit dana. Sehingga ketika kita fokus dalam materi sumber dana perbankan, maka kita akan fokus di wilayah sini. Kita fokus di wilayah
masyarakat yang surplus dana. Nah, ini merupakan sumber dana perbankan. Lalu, apa yang dimaksud sumber dana pihak pertama? Apa yang dimaksud dengan sumber dana pihak kedua? Itu nanti akan kita bahas. Nah, sebelum kita membahas terkait ini, maka kita perlu bahwa ketika bank itu menyalurkan ada satu tujuan. Ada tujuan yang utama adalah bagaimana bank ini sebagai untuk menggerakkan perekonomian. Selain itu, dari sisi perbankan, maka tujuannya adalah untuk mencari profit atau keuntungan. Sehingga profit keuntungan ini itu juga menjadi kompensasi bagi nasabah yang telah menitipkan dananya dalam bentuk biasanya bagi hasil tabungan atau suku bunga tabungan. Nah, dan juga untuk membiayai operasional perbankan. Jadi dari inilah kita belajar bahwa bank sebagai lembaga intermediari dia fungsinya menghimpun dana dan menyalurkan dana ke masyarakat defisit yang dana, ya seperti itu. Lalu selanjutnya untuk proses penghimpunan dana ini biasanya bank menawarkan produk simpanan, tabungan, giro atau deposito. Yang ini di mana menjadi jasa dari perbankan untuk menawarkan agar masyarakat tertarik menabung atau tertarik menyimpan dananya di bank. Jadi ketika saudara itu menabung di bank, maka bank harus menyiapkan layanan tabungan, jasa tabungan, dan menyiapkan sistem berkaitan bagaimana sistem tabungan, simpanan, giro dan deposito untuk saudara sekalian bisa menyimpan dananya di perbankan. Jadi sampai ini dalam proses penyaluran itu berupa produk kredit atau pinjaman yang dimana ini tentunya tadi ya untuk mencari profit atau keuntungan. Lalu ketika kita bicara sumber dana bank, tadi kita sudah membahas bagaimana bank itu sebagai lembaga intermediari yang menghimpun dana dari masyarakat yang surplus dana. Maka kita akan bicara dari sisi itu saja, proses penghimpunan. Kita bicara sumber dana bank, maka kita bicara terkait proses himpun dana. Nah, ketika kita bicara tadi berhubungan dengan masyarakat, itu maka biasa dipanggil atau disebut dana pihak ketiga. Tapi kalau kita bicara berkaitan dengan dana sumber perbankan, yang itu dari setoran modal dari pemegang saham, cadangan bank, laba bank yang belum dibagi, maka ini biasanya itu disebut dana pihak pertama. Apa sih setoran modal? Ya tentunya mau dari bank itu sendiri ya, ataupun dari cadangan modal bank, ataupun dari laba bank yang masih belum dibagikan, itu bisa menjadi dana pihak pertama. Lalu ketika kita bicara terkait dana pihak dari lembaga lainnya, maka ini biasanya disebut dana pihak kedua, yang biasanya dari kredit dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank luar negeri, atau surat berharga pasar uang. Yang ini merupakan dana pihak kedua. Ya, lalu dana pihak ketiga itu adalah dana yang berasal dari masyarakat, seperti simpanan giro yang berupa cek ya dan biliet giro, simpanan tabungan berupa buku tabungan, slip penarikan, kwitansi, ATM, dan juga simpanan deposito. Apa bedanya berkaitan dengan simpanan ini? Nah, simpanan giro atau cek dan biliet giro itu biasanya untuk para pebisnis atau para pengusaha
yang dimana untuk menjaga cash flow-nya, ini contoh sederhananya seperti ini. Untuk menjaga cash flow-nya para pengusaha ini itu biasanya dia menggunakan cek. Artinya cek ini bisa diambil, kita bisa atur waktunya, kapan harus dicairkan, kapan harus ditarik. Ini kita bisa atur. Jadi supaya sebagai untuk mempermudah proses pembayaran dengan supplier ataupun dengan pasar dan lain-lain. Lalu simpanan tabungan, berupa buku tabungan ini mungkin kita sudah familiar ya. Dan simpanan deposito ini biasanya kita bicara simpanan tabungan itu kita biasanya bicara terkait dengan bagi hasil, persentase bunga atau bagi hasil. Di mana presentasi deposito itu biasanya lebih besar karena dananya tidak boleh ditarik sewaktu-waktu. Ada jangka waktu tertentu ketika kita bicara terkait deposito. Kalau tabungan ya bisa ditarik sewaktu-waktu ya. Tapi kalau deposito ini pasti ada jangka waktunya. Sehingga persentase bagi hasil dan bunganya itu lebih tinggi. Kalau tabungan itu bunganya pasti lebih rendah dari deposito karena bisa ditarik. Nah, ini yang biasanya untuk mendorong masyarakat supaya bisa menghimpun atau bisa menabung ya, maksud saya di bank. Nah, karena ini sebagai pelengkap materi kita di kelas, saya akan memberikan tugas studi kasus bagi saudara sekalian. Di mana studi kasusnya ini bagaimana strategi penghimpunan dana Bank Nusantara dalam menghadapi persaingan pasar. Ada beberapa latar belakangnya, yaitu bagaimana ini Bank Nusantara adalah bank komersial menengah di Indonesia yang berfokus pada segmen retail dan UMKM. Dalam 5 tahun terakhir, bank ini menghadapi tantangan dalam menghimpun dana akibat persaingan ketat dari bank besar dan munculnya fintech. Masalahnya terjadi penurunan dana pihak ketiga. Ini diingat-ingat ya, dana pihak ketiga itu apa saja. Sehingga menyebabkan likuiditas tertekan, kekurangan dana, dan mempengaruhi kemampuan dalam menyalurkan. Karena bank sebagai lembaga intermediari. Nah, ini adalah sumber-sumber dana dari Bank Nusantara. Silahkan nanti dicatat ya. Ya, untuk tugasnya adalah silakan saudara buat apa saja strategi yang dapat dilakukan oleh Bank Nusantara untuk bisa meningkatkan sumber pendanaannya yang tadi di mana ada beberapa masalah ya, dan juga ada beberapa karakteristik sumber pendanaan dari Bank Nusantara. Silakan kerjakan per kelompok dan presentasikan saat di kelas. Ya, mungkin itu dulu dari saya di pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.